Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 268. Semua orang bergidik mendengar pernyataan ini, dan tempat itu menjadi sunyi. Dewa Iblis hebat, terlalu tirani. Dia bahkan berani mengucapkan kata-kata yang begitu mendominasi. Jika Raja bela diri tidak ingin duduk di posisinya, maka dia dapat dibuang. Pernyataan ini benar-benar mengguncang dunia. Meskipun dia belum melakukan ancaman ini, seluruh ibu kota masih akan sangat terguncang. Apa yang tersirat di sini adalah ketidakpuasan besar Dewa Iblis besar. Tidak hanya ini peringatan bagi mereka dari Marshal Imperial Manor, tetapi juga demonstrasi resolusinya untuk dunia luar. Apakah dia akan mengubah segala sesuatu yang telah mapan sampai sekarang? Ada kemungkinan bahwa Marshal Imperial Manor mungkin memiliki tuan baru. Jika kabar ini keluar, tidak hanya berbagai raja dan bangsawan besar akan terguncang, bahkan kaisar manusia akan terkejut. Kamu, 15 tua, beraninya melakukan hal seperti ini. Salah satu tetua sekte memarahi. Kata-kata ini sangat mengejutkan bagi mereka. Penggulingan total Marshal Imperial Manor akan membuat dampak yang terlalu besar. Banyak dari mereka merasa tubuh mereka menjadi dingin dan tidak bisa menerima ini. Meskipun garis keturunan kita terlihat bagus di luar, di dalamnya sangat bermasalah. Ada penyakit serius, dan itu harus disembuhkan. Kakek 15 berbicara dengan tenang saat dia mengabaikan semua orang di sini. Apa yang kamu katakan? 15 tua, apakah Anda menyadari apa yang tersirat dari kata-kata dan tindakan Anda? Anda perlu memahami posisi Anda. Jangan menjadi orang berdosa yang mengobrak-abrik sekte saya ini. Seorang tetua sekte berbicara. Tentu saja saya tahu apa yang saya lakukan. Kalian semua yang tidak bisa melihat keadaan situasi saat ini dengan jelas. Apakah Manor ini masih membutuhkan saya untuk berpisah? Sejak kalian semua melakukan tindakan malapetaka itu 13 tahun yang lalu, benih kehancuran telah ditanamkan di dalam Marshal Imperial Manor. Hanya masalah waktu sebelum masalah besar terjadi. Kakek 15 menyapu matanya yang dingin ke arah mereka. Dia berbicara dengan nada datar, ini seperti pohon besar yang terlihat tumbuh subur di luar tetapi memiliki serangga yang memakan di dalam. Pohon itu akhirnya akan membusuk, jadi saya menerapkan pengobatan, membasmi serangga ini. Kamu, segera ada beberapa yang wajahnya berubah warna, dan bahkan ada lebih banyak lagi yang merasa takut dari kata-kata itu. Tubuh mereka bergetar tak terkendali saat mereka merasakan kengerian yang luar biasa. Penyakit hebat perlu diobati. Kakek 15 lugas dan tegas. Dengan kata-kata ini diucapkan, dia duduk di kursi kulit naga banjir yang tinggi dan menyaksikan kerumunan dengan matanya yang kejam. Banyak dari mereka langsung ketakutan dengan kata-kata ini. Ini sama dengan menghukum mati mereka. Jadi siapa yang tidak takut? Bahkan individu yang paling ganas pun akan merasa takut ketika kematian tiba di depan pintu mereka. Kamu, apakah ini pemberontakan? Seorang tetua berusaha untuk berani meskipun dia berjuang dengan rasa takut di dalam. Dia benar-benar takut hidupnya akan segera diakhiri. Aku bukan yang memberontak, kamulah yang memberontak dengan melanggar doktrin kuno dan menyebabkan perselisihan internal. Tindakan Anda telah korup, melanggar aturan klan dan melanggar moralitas manusia. Kakek 15 berdiri. Gelombang aura yang kuat dan tak tertandingi menyapu saat dia berteriak, kalian semua yang telah mengkhianatikan ini. Kerumunan benar-benar tercengang. Apa yang dilakukan Dewa Iblis Agung? Apakah dia menyebut mereka pemberontak? Mengapa posisi mereka bertukar sepenuhnya? Kata-kata itu menghantam mereka seperti pukulan dewa guntur, memberikan pukulan demi pukulan di hati dan pikiran mereka.
Itu membuat telinga mereka terasa sakit ditusuk dan kepala mereka membengkak. Mereka semua hampir batuk darah. Semuanya akan dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Hukum klan sekarang akan dilaksanakan. Sosok Dewa Iblis Agung yang agung dan mengancam duduk. Kata-kata ini seperti suara iblis yang jatuh di telinga semua orang. Tidak! Salah satu dari mereka berteriak. Bahkan kakak-kakak kakek 15 membuka mulut mereka untuk mencoba dan berbicara. Mereka merasa bahwa membunuh mereka semua akan menciptakan efek samping yang terlalu besar. Itu pasti akan menciptakan gangguan besar dan sangat mengguncang negara batu. Namun, mereka berada di pihak Dewa Iblis besar sehingga mereka pada akhirnya tidak menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka mendukungnya tanpa syarat. Ini adalah pengkhianatan, mencari pemberontakan. Teriak seseorang dengan keras. Aku akan mulai denganmu. Kakek 15 berbicara. Dia mengulurkan jari yang membesar dan berubah menjadi emas. Dengan suara wenglong, jari itu menekan pria itu dan membakarnya. Begitu saja, seorang ahli berubah menjadi abu, menghilang dari dunia ini. Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Orang-orang itu sangat ketakutan. Dia benar-benar kejam. Pernyataannya untuk menjalankan hukum keluarga dilakukan tanpa ragu-ragu. Kenapa aku tidak bisa? Kamu menganiaya anggota klan, dan itu bisa dihukum mati. Kakek 15 sekali lagi menjentikan jarinya, dan seperti pilar cahaya keemasan turun dari langit, menghancurkan individu itu menjadi abu. Aura yang menakjubkan benar-benar membuat takut semua orang yang hadir dengan buruk. Tidak ada satu ahli pun yang bisa melawan, karena perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Mereka terbiasa menjadi superior, karena mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Semua orang akan memperlakukan mereka dengan hormat ketika mereka keluar dari Menshan. Ada beberapa dari mereka yang sangat berpengaruh sehingga injakan kaki mereka akan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Namun, mereka sekarang semua adalah tahanan yang menunggu pengadilan kematian mereka. Kami adalah landasan klan, dasar dari Marshal Imperial Manor. Jika Anda membunuh kami semua, itu sama saja dengan memusnahkan klan kami. Anda tidak bisa melakukan ini. Seorang tetua sekte meraung. Landasan? Kalian semua benar-benar tidak tahu malu, berani mengatakan hal seperti itu. Apakah ada di antara Anda yang memiliki prestasi gemilang? Perbuatan menantang surga macam apa yang telah Anda capai? Apapun yang membuat salah satu dari Anda sangat terkenal, atau memungkinkan Anda untuk menekan suatu wilayah. Kakek 15 dengan tenang bertanya. Dia kemudian mengangkat suaranya. Klan kami tidak pernah kekurangan orang-orang berbakat. Setelah menangani gangguan internal ini, kami akan memanggil kembali mereka yang ditempatkan di daerah yang sangat dingin. Mereka tidak akan kalah dengan kalian, dan bahkan, pendosa yang telah diasingkan itu seharusnya memiliki banyak individu berbakat. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Kamu berbicara omong kosong. Seorang tetua sekte tidak bisa menerima ini. Kamu sudah terlalu lama tinggal di ibu kota, dan sarang nyaman tempat kamu bersembunyi ini telah merusakmu. Bahkan anggota klan yang ditempatkan di tempat yang sangat dingin lebih baik darimu. Meskipun kalian semua berasal dari garis keturunan langsung, jika ini terus berlanjut, bahkan akar klan kita akan menjadi busuk. Dengan kata-kata ini, kakek 15 mengangkat tangannya lagi dan mengeksekusi sesepuh lainnya. Selama proses ini, dia mengumumkan dengan sungguh-sungguh kejahatan dan tanggung jawab masing-masing orang sebelum melanjutkan eksekusinya. Ini adalah majelis umum penghakiman. Kakek 15 tidak memulai pembantaian gila, tetapi menggunakan metode ini untuk berurusan dengan orang-orang ini. Orang-orang ini dinyatakan bersalah satu demi satu dan kemudian dieksekusi.
Orang-orang ini berteriak sedih dengan wajah pucat selama seluruh proses, tetapi Dewa Iblis Agung benar-benar tidak berperasaan, seolah-olah hatinya terbuat dari baja. Dia tidak memperhatikan mereka saat dia melakukan tindakannya tanpa ragu-ragu. Berhenti! Tepat pada saat itu, cahaya dan bayangan berkedip. Aura menindas ditekan dekat sebagai 4 ahli tertinggi muncul. Ada beberapa yang membawa aura keabadian yang luar biasa, dan beberapa yang tampak seperti kekuatan utama aslinya. Keempatnya adalah individu yang mengejutkan. Meskipun usia mereka besar dan janggut mereka benar-benar putih, cahaya ilahi akan merembes keluar setiap kali mata mereka terbuka dan pakaian mereka. Mereka seperti garis-garis cahaya saat mereka terbang di udara. 15. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Salah satu dari mereka berteriak keras. Ini adalah 4 dari leluhur tua Marshal Imperial Manor. Saat itu, karena penampilan mereka yang memaksa Shi Ziling meninggalkan ibu kota. Kenapa tidak? Karena kalian semua tidak dapat menangani urusan ini dengan kebenaran, saya telah memutuskan untuk membawa reformasi ke Marshal Imperial Manor dan membawa ketertiban kembali ke tempat ini. Kakek 15 menjawab. Dia tidak menunjukkan jejak ketakutan dalam ekspresinya bahkan saat di hadapan keempat orang ini. 15, kami tahu kamu marah. Klan telah sangat mengecewakan pesta Anda, tetapi Anda harus memahami bahwa keputusan anggota klan telah dibuat untuk kebaikan yang lebih besar. Tepat. Semua yang kami lakukan adalah demi membuat klan kami lebih kuat. Kami telah kehilangan makhluk tertinggi karena kelalaian kami, jadi kami tidak dapat menyingkirkan individu berbakat alami lainnya, kan? Kalau tidak, kerugian kami akan terlalu besar untuk ditanggung klan kami. Ekspresi keempat leluhur itu tenang ketika mereka sekali lagi mencoba menengahi situasi. Mereka mulai menjelaskan apa yang dipertaruhkan. Alasan macam apa ini? Orang keji itu telah mencuri darah dan tulang cucuku demi tumbuh lebih kuat, namun dia benar-benar lolos begitu saja. Sementara itu, Ziling saya diasingkan jauh, tanpa ada yang tahu apakah HR masih hidup. Ini adalah cara Anda yang disebut untuk memutuskan kebaikan yang lebih besar? Baiklah kalau begitu, hari ini aku telah kembali. Di manakah lokasi Shi? Saya akan secara pribadi mencabut dia dari murid ganda dan tulang makhluk tertinggi untuk ditempatkan ke dalam tubuh orang lain, menciptakan makhluk tertinggi lainnya. Setelah ini terjadi, orang-orang yang tidak berguna dari keluarga Shi akan dibuang. Bagaimana itu terdengar? Ini persis sama dengan apa yang telah kalian semua lakukan. Kakek 15 meraung. Keheningan jatuh ke kerumunan. Mereka semua merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka, merasa tidak mungkin untuk menanggapi. Ketika keempat leluhur mendengar kata-kata ini, mereka semua mengerutkan alisnya. Di antara mereka, salah satunya berkata, 15, kamu terlalu ekstrim. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi, dan kami hanya bisa melakukan begitu banyak. Year sekarang telah menjadi pemuda tertinggi yang kekuatan besarnya jarang terlihat sejak zaman kuno. Dia bisa menjadi salah satu tokoh terbesar di semua gurun. Dia pasti akan memimpin klan kita menuju kebesaran, kata leluhur lainnya. Dewa Iblis Agung tertawa dingin. Kalian semua salah. Individu yang benar-benar kuat dibesarkan dengan cara ini. Jika cucu saya tidak mati, saya percaya bahwa bahkan tanpa tulang tertingginya, dia masih bisa mengalahkan YR yang telah Anda semua persenjatai. Bukankah itu hanya murid ganda dan tulang? Namun Anda sangat peduli dengan mereka, jadi Anda sudah menjadi rendah diri. Pada akhirnya, semua harapan dan upaya itu akan sia-sia. Suaranya menggelegar dan memekakkan telinga. Kerumunan menjadi pucat karena kata-kata ini adalah kata-kata yang hanya bisa dia ucapkan. Kau tidak percaya padaku. Dewa Iblis Agung mengarahkan pandangannya ke kerumunan dengan acuh tak acuh.
aku punya perasaan. Jika HR berhasil bertahan, bahkan tanpa tulang tertinggi, dia masih akan bangkit dengan sendirinya. Banyak yang merasa terguncang setelah mendengar pernyataan ini. Ketika mereka melihat wajahnya yang seperti dewa iblis yang penuh percaya diri, semua orang gemetar. Bisakah anak dari saat itu benar-benar kembali? 15 tua, ada beberapa hal yang tidak bisa dibatalkan. Jangan mengucapkan kata-kata cemberut seperti itu lagi. YR benar-benar sangat luar biasa, dan wataknya yang tak tertandingi telah muncul sejak lama. Marah? Dewa Iblis Agung tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Kamu mengerti atau tidak? Sepertinya kamu semua benar-benar tidak bisa mengerti. Ekspresi empat leluhur berubah. Pihak lain benar-benar memandang rendah mereka semua. Seolah-olah dia didirikan tinggi di atas mereka, membuat keempatnya merasa agak tidak senang. Nasib YR luar biasa, dan sejak dia masih muda, dia telah menerima banyak peluang besar yang berada di luar imajinasimu. Saat ini, dia telah memasuki halaman suci kuno, dan ada kemungkinan dia bisa mendapatkan teknik Heaven Mending yang legendaris, jadi tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya menuju kebesaran. 15 tua, demi kemakmuran klan kami harus meminta Anda untuk bermurah hati kali ini. Anggap saja itu sebagai permintaan dari kami dan biarkan klan kami naik ke puncak yang indah. Hentikan saja ini, oke? Keempat leluhur melihat ke depan dengan ekspresi serius. Individu dengan murid ganda itu tangguh, tetapi jika kamu terus memanjakan dan memanjakannya, di masa depan, semua orang akan mengikuti dan membunuh satu sama lain untuk mencapai keadaan yang sama. Persatuan macam apa yang akan dimiliki klan itu? Suatu saat akan runtuh dan hancur. Anda semua tidak mengerti di mana Anda salah bahkan sampai hari ini, dan terus-menerus memuji betapa hebatnya individu surgawi dia. Ini bukan bijaksana, tapi kebodohan murni. Kakek 15 berbicara terus terang. Meskipun demikian, dia masih merasa menyesal pada akhirnya. Dia menghela nafas dan bergumam dengan suara sedih, betapa hebatnya jika HR masih hidup dan berada di sisiku? Fakta akan berbicara sendiri. Tidak peduli seberapa hebat makhluk tertinggi, mereka pasti tidak bisa bergantung pada tulang atau sepasang mata. Akhirnya, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata, hukum klan tidak dapat dilanggar. Mereka yang pantas mati tetap harus dibunuh. Dia mulai mengumumkan dosa-dosa orang-orang itu lagi, dan akan membunuh orang-orang yang telah berpartisipasi dalam kejahatan besar ini. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Keempat leluhur berusaha menghentikannya. Kalian semua masih memutuskan untuk campur tangan saat itu. Kalian berempat pada akhirnya diundang untuk menghentikan Ziling, jadi kejahatan kalian tidak terlalu keterlaluan dengan membiarkannya pergi dan bahkan menunjukkan keberadaan tanah leluhur kuno. Karena itu, saya tidak bisa menilai Anda terlalu jelas sekarang. Namun, kalian semua benar-benar sudah terlalu tua, jadi lebih baik jika kalian semua pergi ke pengasingan untuk berkultivasi. Kakek 15 berbicara dengan suara berat saat dia berbicara. Dia memperhatikan mereka dengan seksama dengan mata yang sangat mengintimidasi. Pada saat itu, orang banyak merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka semua menjadi sangat gugup. Kamu, keempat leluhur menjadi pucat. Jangan bertindak tanpa berpikir. Mereka berteriak ketika melihat kakek 15 mengambil tindakan lagi, mengeksekusi orang-orang yang dia nyatakan bersalah. Hong! Mereka mencoba menghentikannya, tetapi seolah-olah mereka disambar petir. Mereka semua terguncang sampai darah menetes dari mulut mereka saat mereka tersandung kembali. Dewa Iblis Agung berdiri tegak dan tidak takut di tengah tempat ini. Dia tampak seperti dewa tertinggi saat cahaya berkobar di sekelilingnya, membuatnya sulit bagi siapapun untuk melihatnya. Di luar tubuhnya, Peng bersayap emas, Beian,
Suan Ni dan yang lainnya berputar-putar, menciptakan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Saat ini, dia mengumumkan kejahatan orang-orang ini saat dia mengeksekusi mereka. Dengan suara peu, sesepuh sekte diledakkan menjadi abu. Peu! Penatua lain dimusnahkan di tangannya setelah itu. Segera setelah itu, seorang tetua sekte lainnya diberitahu bahwa hukum klan telah dilanggar dan dihancurkan menjadi abu. Ketakutan menguasai kerumunan, karena tidak ada yang bisa menghentikan kakek 15. Berhenti! Keempat leluhur berteriak sebelum bergerak maju lagi untuk menyerang kakek 15. Kalian berempat seharusnya pensiun saja. Dewa Iblis Agung membuka mulutnya. Di sekitar tubuhnya, Peng bersayap emas, Bei An, dan yang lainnya menyerbu ke depan. Dengan suara Wenglong, keempat leluhur tua itu diledakkan. Bahkan sulit bagi mereka untuk mendekat. 15, kamu sudah keterlaluan. Tepat pada saat itu, suara agung terdengar. Sepertinya itu ditransmisikan dari tempat di luar dunia ini. Suara itu menakjubkan, dan itu mengguncang jiwa orang-orang. Marshal King, kamu akhirnya tiba. Dewa Iblis Agung melihat ke arah langit yang jauh. Dia melihat sesosok muncul dari cakrawala dan kembali ke Menshan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.